Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait leasing syariah. Sebelum mengawali presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Syahrul Nur Fakih dengan NIM 711419023. Dan yang kedua ada Mbak Alfiatur Rahmah dengan NIM 71114190034. Yang ketiga yaitu Mbak Fitria Anissa Al Yahya dengan NIM 71114190082. Yang keempat yaitu Mbak Tasya Selinawati dengan NIM 71114191149. Yang terakhir yaitu Mbak Mayang Putri Didanti dengan NIM 71114191150. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan poin-poin penting di dalamnya terkait leasing syariah. Yang pertama yaitu tentang definisi leasing. Yang kedua yaitu perbedaan leasing syariah dan konvensional. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan leasing syariah. Yang keempat yaitu landasan dasar leasing syariah. Yang kelima yaitu operasional leasing syariah. Yang keenam yaitu rukun dan syarat leasing syariah. Dan yang terakhir yaitu praktek perusahaan pembiayaan model FIF syariah. Oke, yang pertama yaitu leasing syariah. Leasing berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Dalam syariah dikenal sebagai al-ijroh, berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yaitu ganti. Sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna, usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berangsur. Kemudian adalah perbedaan leasing syariah dan konvensional. Dilihat dari kerangka hukum, leasing syariah ini mengacu pada hukum syariah dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, dan juga hukum positif. Sedangkan dalam leasing konvensional ini hanya mengacu pada hukum positif saja, yang mana di sini hukum positif adalah hukum yang ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku pada waktu yang tertentu. Kemudian sesuai isi perjanjian untuk leasing syariah ini dijelaskan secara rinci mengenai modal, biaya, margin, asuransi, dan yang lain-lain secara transparan. Dan dalam leasing konvensional juga dijelaskan secara rinci, namun cenderung hanya menjelaskan perjanjian jual dan beli berikut dengan dendanya. Kemudian dalam leasing syariah, untuk tingkat keuntungannya ini berdasarkan margin laba, sedangkan dalam leasing konvensional ini tingkat keuntungannya mengacu pada bunga uang. Kemudian jika seorang nasabah itu mengalami kemacetan atau mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kreditnya ini, untuk leasing syariah ini denda yang didapatkan itu akan menjadi dana sosial. Sedangkan dalam leasing konvensional, denda yang didapatkan ini akan menjadi pendapatan perusahaan. Kemudian dalam leasing syariah, jika ada pelunasan lebih awal, itu nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi atau biaya administrasinya ini 0. Sedangkan dalam leasing konvensional, jika nasabah melakukan pelunasan lebih awal tidak sesuai dengan tempo, itu nasabah akan tetap dikenakan biaya administrasi atau biaya penalti tergantung besaran cicilan dan jumlah yang ditetapkan oleh leasing ini. Kemudian, jika pelunasan lewat jatuh tempo, maka tidak ada istilah bunga berjalan. Denda yang ditetapkan itu hanya akan sesuai dengan akad pada awal perjanjian ini. Sedangkan dalam leasing konvensional ini dikenakan bunga berjalan, atau yang dimaksud bunga berjalan di sini adalah denda sesuai hari yang kemudian akan diakumulasikan sampai pada saat seorang nasabah ini dapat melunasi cicilannya. Kemudian
bentuk transaksi. Dalam leasing syariah, IMBT dengan objeknya adalah barang sehingga merupakan transaksi sewa atau BBA atau yang biasa disebut dengan bai bistaman ajil, yaitu jual beli dengan cicilan pembayaran. Sedangkan dalam leasing konvensional, minjam objeknya adalah mekanisme uang dengan berdasarkan bunga. Kemudian dalam leasing syariah, jika terdapat diskon, maka diskon itu akan menjadi milik nasabah dan akan mengulangi harga jual. Sedangkan dalam leasing konvensional, apabila terdapat diskon, maka diskon ini bisa untuk dealer atau milik nasabah. Kemudian, dalam leasing syariah terdapat asuransi sesuai dengan syariah. Kemudian, untuk leasing konvensional ini otomatis juga akan memakai jasa asuransi konvensional. Kemudian untuk pengawasannya sendiri, untuk leasing syariah itu berdasarkan Dewan Penasihat Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam leasing konvensional ini, pengawasannya dilakukan hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk leasing syariah sendiri, untuk sumber dananya ini otomatis berasal dari bank syariah. Dan untuk leasing konvensional, sumber dananya juga berasal dari bank konvensional. Kemudian, slide selanjutnya yaitu sejarah perkembangan leasing syariah. Leasing syariah ini dikenal sejak tahun 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria. Kemudian, pada tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Nippur mulai mengembangkan leasing syariah dalam lembaga perbankan. Selanjutnya pada 1850 Masehi di Amerika, leasing ini diperkenalkan oleh Tom Clark. Kemudian sampai pada tahun 1974 Masehi, leasing mulai diperkenalkan dan mulai berkembang di Indonesia. Sampai pada saatnya, tanggal 10 Desember tahun 2007, terbit regulasi terkait perusahaan pembiayaan berdasarkan syariah. Baik, selanjutnya ada hukum leasing syariah. Hukum leasing syariah berlandaskan yang pertama ada Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum mutlak Islam. Adapun terdapat potongan ayat yang bermaksud tentang ajaran leasing syariah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang kedua ada Al-Hadis, di mana dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang ketiga ada fatwa MUI. Bisa dilihat dari slide ini bahwa di dalam fatwa MUI dapat dijadikan pedoman dalam menjelaskan leasing syariah. Next. Operasional leasing syariah. Di dalam dunia leasing ada beberapa pihak yang saling berkaitan, yakni yang pertama ada lessor. Lessor yaitu pihak yang merupakan perusahaan leasing yang membiayai pengadaan barang-barang modal untuk nasabahnya. Nah, yang kedua ada lessee. Apa sih itu lessee? Lessee adalah nasabah dari lessor tadi yang mengajukan permohonan leasing demi mendapatkan pengadaan barang modal. Nah, yang ketiga ada supplier. Supplier yaitu pihak pedagang yang menyediakan pengadaan barang untuk di-leasing sesuai dengan akad jual beli antara lessor dan lessee tadi. Nah, yang terakhir ada asuransi. Asuransi di sini merupakan pihak yang menanggung resiko dari perjanjian yang dibuat oleh lessor dan lessee. Asuransi ini tidak selalu ada dalam dunia leasing, karena pihak ini ada jika lessee memang membayar lebih untuk asuransi. Next. Kemudian ada teknik pelaksanaan leasing. Nah, di sini teknik pelaksanaan leasing terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sewa guna usaha langsung atau sering disebut direct lease, yaitu penyewa belum pernah memiliki barang modal yang akan disewakan, sehingga diperlukannya menghubungi supplier untuk pengadaan. Yang kedua ada penjualan dan penyewaan kembali atau sering disebut sell and leaseback, yaitu pihak penyewa biasanya terlebih dahulu menjual kepada perusahaan leasing barang modal yang pernah dimilikinya, baru kemudian disewakannya kembali. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan asas hukum perdata Islam di dalam leasing syariah. Yang pertama adalah asas kebebasan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas kebolehan, yang keempat asas manfaat dan penolakan pada mudorot, yang kelima asas kebajikan, dan keenam asas larangan untuk tidak merugikan, yang ketujuh asas keadilan, 8 asas memperoleh hak atas barang ataupun jasa, yang ke-9 asas kebebasan dalam berusaha, yang ke-10 asas mengatur ataupun memberikan petunjuk, yang ke-11 asas memiliki etikat baik dan terlindungi, yang ke-12 asas mendahului kewajiban daripada hak. Yang selanjutnya yaitu garis besar mekanisme operasional leasing. Yang pertama, lease bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Yang kedua, setelah mengisi formulir permohonan, lease mengirimkan kepada lessor disertai dokumen pelengkap. Yang ketiga, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk membeli fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease atau lama kontrak pembayaran sewa. Maka kontrak lease dapat ditandatangani. Yang keempat, pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Yang kelima, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. Yang keenam, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lease untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. Yang ketujuh, lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Yang kedelapan, supplier menyerahkan tanda terima atau dari lease, bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lessor. Yang kesembilan, lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Yang ke-10, lease membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Sebagai suatu transaksi umum, leasing dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun serta syaratnya. Adapun rukun dan syarat leasing ialah: yang pertama, kedua belah pihak yang berakad telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak sepakat dan rela untuk melakukan akad leasing. Yang ketiga, manfaat objek akad diketahui dua pihak secara sempurna. Yang keempat, objek akad dapat diserahkan, dipergunakan, dan tidak cacat. Yang kelima, objek akad dihalalkan oleh syara. Yang keenam, objek akad harus sesuatu yang bisa disewakan, seperti mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Yang terakhir, upah atau sewa dalam akad harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Selanjutnya, praktek perusahaan pembiayaan modal FIF Syariah. FIF merupakan bagian dari kelompok Astra yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance, dan pada tanggal 21 Oktober berubah nama menjadi PT Federal International Finance. Pada tahap perkembangan selanjutnya, PT Federal International Finance membuka layanan syariah yang dikenal sebagai FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada pula akad pembiayaan FIF Syariah. Yang pertama, akad murabahah merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka. Yang kedua, akad murabahah adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang keempat, harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan. Yang kelima, masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu. Yang keenam, diperbolehkan membayar uang muka atau uang panjar. Yang ketujuh, penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda. Dan
Uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp5.000 dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 4. Bila ada yang mau bertanya ataupun berkomentar, silahkan dilanjutkan di WA grup kelas ekonomi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.